Halo, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai komunikasi antar pribadi. Adapun anggota dari kelompok ini yang terdiri dari 6 orang, diantaranya yang pertama ada Dwi Pratiwi dengan NIM 111702000, yang kedua ada Ananda Marda Surya Kurnia dengan NIM 111702113, yang ketiga ada Jekli RP Bentian dengan NIM 111804443. Yang keempat ada Angelika Sarahbini dengan NIM 111804492. Yang kelima ada Kezia Ive Kusoma dengan NIM 111805007. Dan yang terakhir ada Ica Ayu Maharani dengan NIM 111800516. Pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat maupun organisasi. Contohnya, di saat kita di masyarakat, kita bisa berinteraksi dengan masyarakat, menanyakan atau menjawab sesuatu di lingkungan masyarakat. Jika kita di lingkungan organisasi, kita bisa berinteraksi atau melakukan kegiatan kelompok untuk saling berinteraksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi antar pribadi, terdiri dari 4. Yang pertama, dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Yang kedua, menggunakan media tertentu. Yang ketiga, bahasa yang digunakan bersikap formal. Yang keempat, tujuan yang dicapai bersifat personal. Yang pertama, dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, contohnya dalam interview. Di dalam interview, kita hanya membutuhkan 2 orang untuk saling bertanya dan juga menjawab. Yang kedua, menggunakan media tertentu. Kita bisa menggunakan media email atau WAG untuk saling berkomunikasi. Dan yang ketiga, bahasa yang digunakan bersikap formal. Nah, yang sikapnya yaitu baku atau bisa lebih sopan menghadapi lawan bicara kita. Dan yang keempat, tujuan yang dicapai bersifat personal. Menuju ke personal yaitu menuju ke dalam diri kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tujuan komunikasi antar pribadi. Yang pertama, menyampaikan informasi. Saya akan menyampaikan informasi. Ketika berkomunikasi dengan orang lain, tentu saja seseorang memiliki berbagai macam tujuan dan harapan. Salah satu di antaranya adalah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain agar orang lain tersebut dapat mengetahui informasi tersebut. Lalu yang kedua, berbagi pengalaman. Dengan komunikasi antar pribadi juga memiliki fungsi atau tujuan untuk berbagi pengalaman, baik itu pengalaman yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Yang ketiga, menumbuhkan simpati. Misalnya, ketika seorang bercerita tentang permasalahan yang sedang dihadapi kepada sahabatnya, maka akan tumbuh rasa simpati dari sahabat kepadanya sehingga akan timbul rasa ingin membantu untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang keempat, melakukan kerjasama. Tujuan komunikasi antar pribadi yang lainnya adalah untuk melakukan kerjasama antar seseorang dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Lalu yang kelima, menceritakan kekecewaan atau kekesalan. Komunikasi antar pribadi juga dapat digunakan seseorang untuk menceritakan rasa kecewa atau kekesalan pada orang lain. Dengan pengungkapan rasa hati itu sedikit banyak atau mengurangi beban pikiran. Kadang disebut dengan plong, ketika telah bercerita apa yang selama ini dipendam. Yang terakhir, keenam, menumbuhkan motivasi. Melakukan komunikasi antar pribadi, seseorang dapat memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik dan positif. Motivasi adalah dorongan kuat dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya, seseorang cenderung untuk melakukan sesuatu karena dimotivasi orang lain
dengan cara-cara seperti pemberian insentif yang bersifat finansial maupun non-finansial, memberikan pengakuan atas kinerjanya ataupun memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah berprestasi. Sekian presentasi dari saya. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu di sini yang pertama ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yaitu suatu cara bagaimana seorang pemimpin mempengaruhi, memotivasi, dan mengendalikan bawahannya dengan cara tertentu agar dapat menyelesaikan tugasnya secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah kepemimpinan dalam suatu organisasi dapat terjadi karena adanya 3 komponen, yaitu manajer, karyawan, dan situasi atau kondisi lingkungan kerja tertentu. Salah satu model kepemimpinan adalah teori X dan teori Y. Teori X menyatakan bahwa pada dasarnya karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan tidak termotivasi dan tidak suka bekerja. Dengan asumsi dan tanggapan demikian, maka manajemen cenderung menggunakan gaya otoriter dalam mengoperasikan perusahaannya. Menurut teori X ini, manajemen lebih tegas melakukan intervensi untuk menyelesaikan suatu masalah dalam pekerjaan. Gaya manajemen menyimpulkan bahwa pekerja pada dasarnya yang pertama tidak suka bekerja, kedua perlu diawasi, diperingati dalam mengerjakan pekerjaannya, yang ketiga membutuhkan pengarahan dalam melaksanakan tugasnya, dan yang keempat tidak menginginkan adanya tanggung jawab, dan yang terakhir adalah tugas yang dilakukan harus diawasi setiap pengerjaannya. Selanjutnya, teori Y menyatakan bahwa pada dasarnya seorang karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan menyenangi pekerjaannya. Dia termotivasi, kreatif, bahkan bangga dengan hasil kerjanya, serta bekerja dengan penuh tanggung jawab, senang dalam menerima suatu tantangan. Dengan asumsi dan anggapan demikian, maka manajemen akan cenderung menggunakan gaya manajemen partisipatif. Teori ini beranggapan bahwa karyawan dapat bertanggung jawab penuh atas semua pekerjaannya dan memiliki kondisi yang kuat untuk mengerjakan semua pekerjaan yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, karyawan hanya memerlukan sedikit bimbingan atau bahkan tidak memerlukan bimbingan sama sekali dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Dan yang terakhir, karyawan beranggapan bahwa pekerjaan adalah bagian dari hidupnya. Maka daripada itu, mereka melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan dengan hati yang senang. Selanjutnya ada beberapa gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama pengarahan. Gaya kepemimpinan pengarahan ini tepat digunakan pada situasi dan kondisi di mana para karyawan belum memiliki pengalaman yang cukup dalam melaksanakan suatu tugas. Di samping itu, tugas yang harus dilakukan juga rumit. Oleh karena itu, seorang manajer harus mampu menjelaskan secara rinci tentang apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, dan kapan pekerjaan tersebut harus segera diselesaikan. Yang kedua ada gaya kepemimpinan pembekalan. Gaya kepemimpinan ini tepat digunakan dalam situasi dan kondisi di mana karyawan telah memiliki pengalaman yang cukup dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Di samping itu, para karyawan juga memiliki motivasi yang cukup tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam hal ini, seorang manajer akan memberikan penjelasan seperlunya terhadap pekerjaan yang belum terlalu dipahami oleh seorang karyawan. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan dukungan. Gaya kepemimpinan ini tepat digunakan dalam situasi dan kondisi di mana para karyawan telah menguasai teknik-teknik dalam mengerjakan pekerjaannya dan telah membangun hubungan yang baik dengan manajer. Dalam hal ini, seorang manajer lebih terlibat dalam pengambilan suatu keputusan ataupun saran yang diperoleh dari para karyawan untuk meningkatkan prestasi kerja. Dan yang terakhir adalah pendelegasian. Gaya kepemimpinan ini tepat digunakan dalam situasi dan kondisi di mana para karyawan telah memahami tugas dan pekerjaannya yang harus diselesaikan, tetapi manajer akan tetap memantau atas kinerja para karyawannya untuk memastikan bahwa mereka tetap berada pada jalur dan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya.
Gaya kepemimpinan situasional ada 3. Yang pertama, keterampilan analitis. Keterampilan analitis merupakan kemampuan seseorang untuk memahami dan menyelesaikan masalah menggunakan informasi yang ada. Keterampilan ini sangat penting dalam kehidupan profesional, sosial, dan intelektual kita. Sebagai hasilnya, banyak orang yang ingin meningkatkan keterampilan ini. Yang kedua, fleksibilitas adalah kemampuan untuk beradaptasi dan bekerja dengan efektif dalam situasi yang berbeda dan dengan berbagai individu atau kelompok. Yang ketiga, keterampilan komunikasi adalah keahlian dalam kecakapan dalam melakukan komunikasi secara efektif, menyenangkan, menarik, dan berdampak. Kepemimpinan inti ada 4 poin. Yang pertama, pemberdayaan. Pada dasarnya merupakan kemampuan seorang manajer untuk berbagi pengaruh dan kendali dengan para karyawan. Dalam hal ini, manajer dapat terlibat pemberdayaan pada karyawan untuk secara langsung dalam suatu pengambilan keputusan pencapaian dalam suatu organisasi. Yang kedua, pemahaman diri. Kemampuan untuk mengenal diri sendiri, baik kekuatan maupun kelemahannya. Seorang manajer harus dapat menilai apa saja kelebihan maupun kelemahannya yang dimilikinya. Yang ketiga, visi. Visi merupakan kemampuan untuk berimajinasi pada situasi yang berbeda dan situasi yang lebih baik dengan cara mencapainya. Itu diperlukan komitmen yang tinggi bagi karyawan ataupun manajer. Yang keempat, kesesuaian nilai. Kemampuan untuk memenuhi dan memadukan prinsip-prinsip organisasi dengan nilai-nilai karyawan. Ketidaksesuaian antara keduanya juga berdampak pada tertanggungnya kelancaran kegiatan operasional suatu organisasi perusahaan. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Keisha Kusuma dengan NIM 1180507. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan manusia. Yang pertama itu menurut teori hierarki kebutuhan. Menurut Abraham Maslow, teori hierarki atau jenjang kebutuhan menyatakan bahwa pada dasarnya manusia memiliki 5 kebutuhan bertingkat yang dimulai dari kebutuhan yang paling dasar hingga kebutuhan aktualisasi diri. Menurut teori ini, untuk memenuhi kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi, manusia harus mampu memenuhi atau mencukupi kebutuhan yang tingkatnya lebih bawah. Saya akan menjelaskan tentang teori hierarki yang dikemukakan oleh Abraham Maslow ini. Yang pertama yaitu teori kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan pertama yang paling pertama atau utama bagi manusia untuk mempertahankan hidupnya. Misalnya seperti kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan berpakaian, dan kebutuhan tempat tinggal. Kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan manusia yang paling dasar dan setiap manusia harus memenuhinya tanpa terkecuali. Oleh karena itu, kebutuhan fisiologis ini harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Dan kedua yaitu kebutuhan rasa aman atau keamanan. Setelah kebutuhan yang paling dasar terpenuhi, maka manusia akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi tingkatnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman dan nyaman. Misalnya seperti selamat dari segala macam mara bahaya yang akan menimpa manusia. Kebutuhan ini sangat diperlukan karena tanpa adanya kebutuhan akan rasa aman dari segala gangguan, maka manusia akan sulit melakukan kegiatan-kegiatan dalam kehidupannya seperti menjalani kehidupannya sehari-hari. Misalnya seperti seorang akan merasa sangat terganggu dan merasa tidak aman jika terjadi kerusuhan, pertikaian, dan pertengkaran dari suatu tempat hingga manusia tidak dapat melakukan kegiatan produktif seperti biasanya. Dan selanjutnya itu kebutuhan sosial dan kasih sayang. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan bermasyarakat yang dimana seseorang berinteraksi
dengan orang lain di kehidupan bermasyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang berhubungan langsung dengan orang lain. Dimanapun manusia berada, maupun itu di sekolah, di dalam bisnis, di kota maupun di desa, kita itu saling bergotong royong, saling bantu antara satu dengan yang lain, merupakan kebutuhan yang harus diperhatikan. Contohnya seperti kegiatan kerja bakti, lalu seperti rekan kerja yang membantu rekan kerja lainnya untuk menyelesaikan tugas agar tugas tersebut dapat diselesaikan atau terselesaikan dengan cepat dan baik. Dan selanjutnya itu kebutuhan akan rasa harga diri atau penghargaan. Setelah manusia dapat memenuhi kebutuhan yang paling dasar, manusia juga ingin memenuhi kebutuhan akan status atau harga diri. Kebutuhan ini berkaitan dengan pengakuan, penghargaan, serta tingkatan sosial di dalam masyarakat. Dan yang kita ketahui bersama adalah manusia selalu ingin diakui, dihargai, dan dinilai setiap kegiatan yang dilakukannya. Contohnya seperti seorang warga masyarakat yang ingin diangkat sebagai wali kota atau bupati di suatu daerah. Dari hal tersebut, status seorang masyarakat ini dapat diukur dari kegiatan keimanan, keilmuan, kebangsaan, kejayaan, serta kekayaan dari orang tersebut. Dan selanjutnya ada kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri ini merupakan tingkatan kebutuhan tertinggi menurut Abraham Maslow. Dalam kebutuhan ini yang ditekankan adalah bagaimana manusia mampu mengaktualisasikan dirinya dalam kegiatan yang dapat menumbuhkan suatu kreativitas, inovasi-inovasi baru, serta mampu menumbuhkan suatu kearifan atau kebijaksanaan untuk mengambil suatu keputusan penting di dalam suatu organisasi. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Angelika Sarabine, NIM 111-80492. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan manusia menurut teori dua faktor. Nah, selain pendekatan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, ada pendekatan lain yang digunakan untuk mengetahui sumber motivasi seseorang dalam mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan yang ditemukan oleh Friedrich Herpik. Menurut teori Herpik ini, dalam melakukan tugas atau pekerjaan karyawan sangat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor ketidakpuasan dan yang kedua ada faktor motivator. Nah, faktor ketidakpuasan atau faktor kesehatan ini merupakan faktor yang mempertahankan atau menjaga tingkat motivasi kerja karyawan. Jika faktor tersebut diberikan dengan baik, namun jika faktor tersebut diberikan dengan secara tidak tepat, maka justru akan berdampak pada menurunnya semangat kinerja karyawan. Sementara faktor pendorong motivator adalah faktor yang penting yang mampu memberikan dorongan atau motivasi kerja pada karyawan. Selanjutnya ada mendengarkan sebagai keahlian antar pribadi. Mendengarkan dengan aktif merupakan kegiatan mendengarkan yang dinamis dan memberikan konsentrasi penuh. Nah, dalam komunikasi antar pribadi, kegiatan mendengarkan atau menyimak suatu percakapan dengan orang lain merupakan bagian penting dalam memahami pesan yang disampaikan oleh orang tersebut. Nah, istilah mendengarkan bukanlah kegiatan yang bersifat statis, tapi dinamis, yaitu merupakan kegiatan mendengarkan secara aktif. Percakapan dengan orang lain dituntut adanya konsentrasi penuh dan tidak terpengaruh oleh faktor pengganggu dalam percakapan tersebut. Oleh karena itu, semakin banyak kita berlatih mendengarkan, atau semakin baik pula dalam memahami suatu percakapan dengan orang lain. Kebiasaan sebagai pendengar yang efektif akan menghasilkan hal-hal yang positif, seperti akan disukai oleh orang lain, karena mereka dapat memenuhi kebutuhan manusia untuk didengarkan. Kinerja ataupun potensi karyawan akan meningkat ketika pesan yang diterima tersebut dapat dipahami dengan baik. Umpan balik dari karyawan akan berdampak positif
pada prestasi karyawan dan manajer, dan karyawan terhindar dari munculnya kesalahpahaman dalam menyampaikan pesan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.